semuanya, selamat datang di Posik, podcast asik, seru, ngobrol santai, dan bermanfaat bersama kita. Gue Dewi. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Zara Mayula. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas topik yang gak kalah seru dan juga yang paling penting itu bermanfaat. Seperti cuplikan kita di awal tadi ya Zar. Tentang apa tuh kira-kira Zar? Tentang cyberbullying guys. Menarik banget, kita bakalan bahas bukan cuma dampaknya, tapi juga sharing-sharing pengalaman dan pendapat dari teman-teman kita yang kece-kece. Betul banget nih guys. Jadi di era sekarang itu teknologi makin canggih dan makin banyak juga orang-orang yang merasa teraniaya di dunia maya. Yuk kita langsung masuk aja ketemu dengan teman-teman kita. Aduh, siapa tuh Del? Siapa ya? Nah ini dia teman-teman yang bakalan sharing kepada kita tentang cyberbullying yang ada di dunia maya. Hai guys. Nah, biar langsung lebih akrab, kita kenalan dulu nih biar makin asik. Gue Dewi, gue lagi sama siapa aja nih? Halo, gue Gary dan gue benar-benar excited banget bisa diundang ke podcast ini. Halo, gue Ratu. Gue benar-benar excited banget diundang di podcast ini. Halo, gue Cheris. Gue seneng banget bisa ada di sini karena bisa sharing bareng kalian. Dan halo, gue Queen. Aku seneng bisa ketemu sama kalian. Yeay. Nah oke guys, kita kan udah perkenalan nih. Jadi aku mulai dari yang ringan-ringan dulu. Menurut kalian tuh apa sih cyberbullying itu? Oke, I'll go first. Menurut gue sendiri cyberbullying itu adalah tindakan jahat atau bisa disebut bullying yang terjadi pada dunia maya. Kalau biasanya kita melihat bullying pada dunia nyata, nah cyberbullying ini adalah bullying yang terjadi pada dunia maya dan contohnya di sosmed. Menurut gue sendiri, cyberbullying itu kayak suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang disengaja kepada orang lain yang merasa dirinya iri kepada orang lain melalui komentar-komentar jahat yang ada di sosial media. Itu menurut gue sih guys. Menurut gue, cyberbullying itu adalah tindakan perundungan yang dilakukan secara tidak sadar ya, biasa oleh pelaku yang itu tuh bisa menyakiti perasaan korban gitu tanpa mereka sadari. Oke, jadi menurut saya sendiri, cyberbullying itu adalah tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh di dunia maya, dan mereka tuh nggak pernah mikirin perasaan korban mereka yang udah mereka lakuin, yang udah mereka jahatin. Oke, gue setuju banget sih sama pendapat semuanya. Thank you guys udah ngeluarin pendapatnya. Jadi intinya kalau misalnya dari kita lah, dari pendapat masing-masing ini disimpulin bahwa kalau misalnya cyberbullying itu adalah tindakan yang gak mengenakan, yang menyakiti hati orang lain melalui sosial media gitu lah ya kira-kira. Nah setelah kita tahu pengertian cyberbullying gitu, nanya ke kalian masing-masing, kira-kira kalian pernah nggak nih, maksudnya ngalamin pengalaman tentang cyberbullying gitu, misal jadi pelaku kah, korban kah, bisa sharing. Oke, Cheris. Jadi pengalaman ini bukan terjadi di diri gue tapi dari temen gue sendiri. Jadi di Alkisah kan temen gue ini punya temen. Nah temennya ini punya masalah lah dengan orang lain. Nah orang lainnya ini bener-bener kayak sampai neror temen gue. Nah tapi karena si oknum pelaku cyberbullying ini tahu kalau temen gue ini temennya dia, maka dia tuh ngikut neror temen gue juga, kayak bener-bener dia spam call dan di DM di aplikasi Ping dengan kata-kata yang seakan-akan ngerendahin gitu. Bahkan udah di blok pun dia masih telepon melalui nomor-nomor luar negeri. Jadi gak nomor Indonesia aja, dia telepon pakai nomor Singapura dan Malaysia, dan itu banyak banget. Gila banget ya orang. Siapa lagi nih yang mau sharing pengalamannya? Kalau ini terjadi di diri gue sendiri, jadi waktu itu tuh kayak pernah ada orang yang gue kenal gitu, tiba-tiba nge-DM gue kayak ngata-ngatain yang ngebikin diri gue kayak stres ya, down gitu, terus kayak ngejelek-jelekin gue bahkan gak tahu kalau dia ini siapa gitu. Posisinya gak kenal. Iya, posisinya gak kenal, terus tiba-tiba nge-DM gue yang enggak. Gue itu gimana ya, kayak enggak banget, itu sih mungkin pengalaman gue. Nyakitin. Iya, bener-bener. Next nih, siapa lagi nih yang bakal sharing pengalamannya? Oke, Gali. Jadi gue punya pengalaman buruk ya, lumayan buruk itu. Jadi gue punya grup atau circle ya, dengan teman-teman gue. Lu tahu kan kalau fitur sekali lihat untuk ngirim paket. Nah, gue tuh pas pertama tuh nyoba kayak paling sekali lihat doang. Nah, gue juga ngirim buat fun-fun aja.
tapi gongnya malah lu tahu gue ngirim pap terus di screenshot dengan device lain kayak di foto gitu loh. Gue nggak bisa di screenshot ya. Iya tapi di foto loh, di foto pakai HP lain. Terus dengan gilanya malah mereka up story. Dan itu menurut gue aib banget sih. Nggak sopan banget sih. Iya jujur aja nggak sopan. Tapi kadang gue suka bingung ya kalau gue dengar cerita dan berdasarkan cerita gue. Cerita temen gue suka kayak orang-orang tuh ngelakuin itu dengan entengnya aja gitu. Iya benar-benar. Kayak contoh dari tadi, kayaknya kesannya bercanda banget. Iya mungkin kesannya bercanda. Kita sebagai korban kayaknya gak enak banget. Kayaknya aib banget. Kita kesebar-sebar gitu sih. Jadi gue kadang suka bingung kenapa orang tuh gampang ngelakuin itu. Iya. Padahal mungkin yang kita rasain lebih dari yang dipikirin mereka gitu. Oke. Nah guys, kenapa sih orang-orang tuh gampang banget melontarkan kalimat-kalimat jelek dan bahkan opini-opini yang mereka tuh sebenarnya nggak tahu latar mereka itu seperti apa. Kalian gimana? Iya bener nih kayak yang tadi udah disampaikan sama Cheris. Gimana sih kira-kira orang tuh kenapa bisa gampang banget ngelontarin hal-hal kayak gitu? Kalau menurut gue ya mungkin karena orang ini tuh kayak ngerasa iri aja sama diri kita mungkin ya kan. Jadi kayak ngejelekin di komentar dan itu kayak ngerendahin diri kita, kayak komentar-komentar jahat itu mungkin kayak ngerasa iri aja sih pokoknya. Kalau menurut gue ya, selama gue transaksinya, gue ngeliat banyak dan orang sekitar gue itu nggak pernah transaksikan itu. Oh iya ya. Mereka nggak sadar kalau kita tuh nggak ngomongin bentuknya gitu. Jadi saling ngomong aja ini fun aja. Jadi mereka ya udah. Karena memang mungkin nggak ada yang aware dengan cyberbullying gitu ya. Kan diri mereka menjadi orang yang Iya iya iya. rasa sakit itu. Kayak mungkin yang menurut pendapat yang lain. Kalau menurut gue ya sebenarnya tuh para pelaku cyberbullying itu kayaknya dia punya masalah dengan kepribadian. Oh iya iya. Iya bisa iri ataupun kayak cuman kayak dan mereka itu melakukan cyberbullying atau para pelaku ini mereka tuh melakukan ini tuh secara tidak sadar. Yang dimana mereka melakukan ini dengan tujuan untuk ya udah meluapkan perasaan benci mereka ke orang-orang. Oh iya itu ya yang salahnya di situ lah ya. Jadi mungkin cara mereka untuk meluapkan kesuksesan mereka atau frustasi mereka di media sosial dan mereka tuh nggak pernah mikirin dampak korban yang mereka kasih gitu ya. Mereka kasih mereka tuh nggak pernah mikir sejauh mana perbuatan mereka yang bakal ngedaunin suatu korban itu bakal banget. Jadi intinya maksudnya kenapa orang bisa dengan gampang itu adalah yang pertama tuh karena kurang aware ya sama mungkin cyberbullying. Mereka kurang tahu, kurang paham apa itu cyberbullying, apa itu. Mungkin bagi mereka itu bercandaan. Let's say misalnya dia bisa bilang orang yang sakit hati itu kayak baperan ya. Mungkin tapi kan kita nggak tahu ya perasaan orang masing-masing kayak gimana. Oke. Nah, gue suka banget sama perspektif kalian semua. Thanks banget udah sampein pendapatnya. Kita bakal next ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, jadi ini udah masuk pertanyaan terakhir nih. Nah, jadi menurut kalian gimana sih cara menghadapi dampak cyberbullying ini? Jadi mungkin menurut gua mungkin gue akan ngasih tahu ke teman deket gue sendiri atau bahkan ke keluarga sendiri kayak betapa bahayanya cyberbullying untuk bagi para korban gitu. Jadi please jaga ketikan, jaga kalimat kalian yang akan kalian lontarkan ke teman-teman kalian atau bahkan ke keluarga kalian sendiri. Kalau gue ada dua jenis sih yang bakal gue share, kayak kemungkinan untuk menjaga kesehatan mental kita. Mungkin kita setelah mendapat cyberbullying itu jangan biarin diri kita itu terlarut-larut dalam komentar negatif itu. Judging mental mereka tuh jangan sampai bikin kita tuh kayak down terlalu lama dan insecure banget gitu. Dan untuk menurut gue kayak tindakan yang harus dilakukan setelah mendapatkan cyberbullying ini tergantung ya, karena kan ada yang tingkatannya ada rendah, ada yang tinggi juga. Kalau mungkin masih bisa sekedar di blok atau di maksudnya ya udahlah diputus kontaknya gitu, mungkin iya dihiraukan aja, mungkin oke lah masih bisa. Tapi kalau misalnya kayak cerita gue tadi kayak sampai diteleponin sampai sama nomor-nomor luar negeri gitu, menurut gue memang harus dilaporkan ke pihak berwajib, apalagi kalau sampai mencemarkan nama baik
seseorang. Kalau menurut gue lebih kayak ke membatasin sosial media aja, kayak iya ya kan kayak ngechatnya di DM nih. Menurut gue kayak mending blok terus kayak laporin itu aja gitu. Terus juga menurut gue kayak kalau misalnya kita mau bagiin aktivitas kita di sosial media mungkin lebih ke teman-teman dekat kita aja gitu. Kita juga membatasi diri kita Iya. sebelum hal itu terjadi. Iya, benar. Mencegah lebih baik. Iya betul. Kalau tips dari gue ya seperti apa yang dibilangin Ceris, gue setuju banget ya. Iya, Jadi menurut gue tuh tipsnya itu kayak ya udah kalau perlu lu meminta bantuan pihak profesional ataupun lu lapor ke pihak rumah supaya ada efek jerah bagi si pelaku. Benar banget sih. Kalau sudah sampai sama baik kita ya, itu udah enak banget gitu. Gimana sih kita udah membangun citrata masih baiknya terus dijatuhin sama orang yang nggak bertanggung jawab kan? Nggak fair banget. Iya. Betul bener sih, itu bisa langsung dilaporin ke pihak profesional aja. Nah, terus sebenarnya ada tips nih, satu. Ya. Jadi mungkin sebenarnya kita mau ketik nih, contohnya apa ya? Ih jelek banget, ih alay banget. Nah sebelum dikirim, please kalian tatapin ketikan kalian itu selama 5 detik aja. Habis itu kalian pasti bakal langsung ngerasain, ih kok aneh ya ketikan gue, ih kok aneh. 5 detik aja guys, dan itu pasti langsung kalian hapus gitu ya. Semoga bermanfaat. Memposisikan diri lah ya. Benar. Orang lain gitu. Karena jika tidak mau diinjak, jangan menginjak. Benar. Jadi gue harimau guys, jadi kita harus perhatiin apa yang bakal kita keluarin, kata yang kita keluarin maupun langsung maupun lewat sosial media. Kita juga mungkin dengan cara utamanya itu membatasi diri kita sih yang paling penting, dan juga mungkin masih edukasi ke teman-teman kayak melalui podcast kita kali ini, oke? Nah, gak nyangka banget nih guys, udah selama ini ternyata mulai juga ya, ternyata mulai sore sedih banget kita bakal berpisah. Tapi thank you banget guys sudah nyalurin semua pendapat-pendapatnya. Gue seneng banget bisa ngobrol bareng kalian. Seneng juga. Thank you udah undang kita. Thank you. Terima kasih sudah dengerin podcast kita Ngobrol Santai with Posix. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya guys. Nah jangan lupa saling support dan saling peduli satu sama lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you next time guys. Bye. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Cyberbullying bukan hanyalah masalah pribadi, tetapi juga masalah sosial yang perlu disampaikan bersama. Jangan berpikir bahwa semua orang dapat menerima perbuatan atau perkataan kita di sosial media dengan lapang. Setiap kata yang kita ucapkan akan dapat memberikan dampak yang besar, positif maupun negatif. Jadi, hati-hatilah dalam berkomentar. Jangan biarkan orang lain mendikte kita. Semua orang berhak dicintai dan dihargai. Kita semua punya kekuatan untuk mengubah dunia maya menjadi lebih baik, tanpa kebencian dan diskriminasi. Kita bisa membuat dunia maya menjadi